Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya teman-teman. Berjumpa lagi di channel Abdurrahman Inaku. Kali ini kita akan membahas tentang alat yang satu ini dan alat yang ia akan angkat ya. Di sini pasti teman-teman akan bertanya tentang alat apa yang kita pakai. Alat yang kita pakai di sini ada Ridge-Stacker Kalmar yang akan mengangkat salah satu badan dari crane hoist atau hoist crane yang akan diangkat ke atas mobil. Tentunya mobilnya ya pasti memakai gandengan yang sangat panjang. Tetapi yang jadi pembahasan kita di sini tentang alat yang satu ini namanya Ridge-Stacker Kalmar dan ada hubungannya juga dengan crane, yakni hoist crane. Di sini teman-teman kita memakai yang namanya sling wire yang tempat mengangkatnya itu bisa kita zoom in lagi. Baik. Di situ kita bisa lihat teman-teman, kita memakai sling wire yang kemungkinan yang dipakai sling wire itu sling 40 ya, yang berdiameter 40. Ada 4 sling, kemudian kita memakai juga sling sambung atau sling gandeng ya. Di sini kita melihat bagaimana cara pengangkatan ke atas mobil. Dan ini juga teman-teman membutuhkan proses yang ya cukup lumayan lama untuk pengangkatan ini, dikarenakan jangan sampai barang ini rusak ya, atau badannya itu penyot atau tergores. Jadi kita harus cari pelapis karet ataupun yang intinya pelapis supaya slingnya sama barangnya tidak terlalu tergesek. Dan di sini bisa kita perhatikan kita membutuhkan beberapa orang untuk proses pengangkatan ini. Tentunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Dan bisa kita lihat, dan ini juga kita harus mencari titik keseimbangannya ya. Kalau teman-teman bertanya kenapa yang dipakai mengangkat ini Kalmar ya, kenapa bukan crane portal ya, bisa mungkin main dua crane untuk mengangkat, kenapa bisa Kalmar yang dipakai mengangkat hoist crane yang panjang ini? Apakah ini kemampuan Kalmar atau pula ini tidak mampu untuk Kalmar angkat ya? Seperti kita lihat ya teman-teman, di sini pas diangkat miring kembali. Jadi harus dicari memang keseimbangan yang bagus supaya barangnya aman saat diangkat. Untuk lanjut yang tadi teman-teman ya, kenapa Kalmar yang dipakai untuk mengangkat crane hoist ini? Nah, banyak bertanya apakah mampu Kalmar itu mengangkat. Pasti kita lihat mampu ya. Tetapi di sini kita bekerja ya di kawasan Cina ya. Ya mungkin Kalmar ini bisa kita sering lihat mengangkat kontainer ya, ataupun ya kontainer yang mungkin berukuran kecil ataupun yang panjang, bisa kita sering melihat di pelabuhan-pelabuhan seperti itu. Tetapi kali ini pemandangan yang tidak biasa kita perhatikan karena memang kita berada di kawasan Cina ya, atau di pabriknya Cina ya, di perusahaannya Cina. Jadi mereka ya kita ikut perintah saat mereka suruh angkat seperti ini, padahal tonasenya itu ya melebihi kapasitas ya. Tetapi kita hanya mengikut perintah saja. Makanya alat-alat yang baru ataupun alat-alat yang baru tiba di pelabuhan itu cepat rusaknya ya. Jadi prinsipnya itu mereka kerja ya, yang penting cepat kerja. Alat itu ya gampang dipikirkan, jadi kebanyakannya akan terjadi yang namanya insiden. Tentunya hal-hal ini yang kita tidak inginkan ya teman-teman ya. Pastinya kita sangat menghindari barang-barang atau alat-alat yang kita gunakan itu tidak sesuai prosedur ya seperti ini. Tetapi ya mereka menekankan kepada kita untuk selalu memakai barang-barang yang tidak layak lagi seperti itu. Kita bisa saksikan di sini sudah ada mobilnya, kemudian sudah memenuhi titik keseimbangan ya.
Dan ini mobilnya sudah maju, kemungkinan gandengan mobil ini akan dibuka sama petugasnya ya. Ya, di sini juga kita bisa lihat di sisi kiri ada orang yang sedang berdiri sangat santai ya. Itu sebenarnya sisi itu ya takut sekali ya, bisa jadi di sisi itu berbahaya. Jadi kita perhatikan lagi teman-teman, di sini mobilnya berhenti di situ, tapi kayaknya mobilnya ini tetap akan dibuka gandengannya karena barangnya itu terlalu panjang ya. Tentunya yang kita harapkan ya dari proses peloadingan ini atau proses pemuatan barang crane hoist ini ke atas mobil ya berjalan dengan aman sesuai dengan prosedur, dan juga langkah-langkah yang diambil sesuai. Tentunya yang diambil langkah-langkah yang sesuai. Kemungkinan barang ini akan ditarik dulu mundur kembali. Nah, tuh, kita standby-kan dulu karena kan mobilnya akan dibuka gandengannya dulu, dan kita memakai bantuan yang namanya forklift ya. Di sini ada forklift 25 ton sedang mengambil dudukan dari mobil ini supaya barangnya itu rata ya. Kita bisa lihat sini mobilnya sudah dibuka gandengannya jadi panjang ya. Subhanallah. Kita perhatikan kembali ya teman-teman sama. Sini juga banyak pengawas dan kita lihat lagi forklift sudah maju ke depan untuk memasang dudukan di bagian depan agar seimbang. Tentunya ini juga membutuhkan waktu yang sangat ya lumayan lama ya. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, tetap disimak terus channel ini sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Dan juga kalau kita berbicara tentang pedestal crane, kemungkinan 1-2 hari ke depan kita akan mengupload video lagi tentang banyak yang bertanya tentang kegunaan, bagaimana cara menggunakan tombol-tombol di atas crane itu ya, bagaimana cara menggunakan tombol-tombol di atas crane. Jadi nanti insya Allah 1-2 hari ke depan kita akan mengupload video tentang atau membuat video tentang apa saja kegunaan dari tombol-tombol yang berada di atas crane itu. Jadi sini kita simak kembali teman-teman ya, proses membuat proses membuat dudukan di atas mobil itu tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tentunya membutuhkan waktu dan perjuangan dari teman-teman semua, teman-teman yang berada di JT di pelabuhan. Dan juga ini tidak membutuhkan sedikit anggota, tapi ya membutuhkan yang lumayan banyak anggota agar pekerjaan itu menjadi ringan. Jadi dimanapun kita berada ataupun dimanapun kita bekerja, tentunya yang kita harapkan adalah aman dan tidak ada yang namanya insiden. Dan juga kita membahas tentang pekerjaan, tentunya kita harus selalu sabar menjalani yang namanya pekerjaan itu. Sesulit apapun pekerjaan yang kita lakukan, pasti akan ada namanya manfaat ya, akan ada namanya indah pada waktunya ya. Karena kalau kita hari-harinya mengeluh dengan pekerjaan yang kita lakukan ya, kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Jadi teman-teman, sesulit apa yang engkau kerjakan, selagi itu halal, maka ambil hikmah di balik pekerjaan yang kita lakukan. Karena masih banyak orang di luar sana yang susah bekerja ya, susah mencari kerjanya. Kemudian masih banyak juga yang di luar sana ya yang dibilang lulusan perguruan tinggi tetapi susah untuk bekerja. Tetapi makanya kita perbanyak bersyukur ya. Apapun yang pekerjaan kita, yang penting itu halal, kita lakukan ya. Kita perhatikan kembali di sini alat atau kalmer sudah mulai mengangkat crane hoist itu. Kita lihat proses pengangkatannya ke atas mobil. Tentunya di sini memang membutuhkan waktu yang sangat, yang saya bilang tadi, yang sangat
lumayan lama. Dan di sini bisa kita saksikan ya, sudah ada tim baju kuning atau Pak Septi ya, untuk melihat tentang pekerjaan ini, apakah ya mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada. Makanya di sini ada 2 orang safety. Semoga saja ini tidak ada terjadi masalah apapun. So, kita lihat mobilnya diatur kembali tuh. Nah, kemudian kalmarnya sudah maju. Kita bisa saksikan sama-sama teman-teman. Diberhentikan kembali kalmarnya karena mungkin gandengannya diperbaiki kembali, mungkin kabel dari gandengan untuk menghubungkan ke bagian belakangnya itu terhalang. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Sementara diikat bagian gandengannya atau kabelnya, dan kita lihat di sini kalmar sudah mulai maju untuk penyusunan atau pengangkatan kren hoist ini ke atas mobil. Kita bisa perhatikan sama-sama teman-teman. Di sini di ujung barang kren hoist ini kita bisa lihat ada namanya tagline atau tali untuk ya kita bilang supaya tidak bersentuhan langsung dengan barang karena berbahaya. Jadi tali itu yang kita gunakan untuk menyeimbangkan atau kita menarik, anggota bisa menarik barang itu tidak mesti langsung menyentuh dengan barang tersebut, tetapi bisa menarik memakai tali yang telah disediakan. Di sini sudah lumayan seimbang, kita bisa lihat ya. Kita tinggal tunggu langkah selanjutnya, apakah langsung kita area atau langsung di area sama teman-teman di jetty, atau pula masih ada yang kurang, mungkin harus memang proses dengan baik. Yang di sini sudah mulai ada orang di depan. Kemudian ada juga orang di belakang. Kalmarnya sudah mulai area atau sudah mau diletakkan barang di atas mobil. Coba kita lihat ya, tinggal di bagian belakang lagi. Jadi untuk teman-teman ya, tetap terus standby di channel ini. Tetap kita akan upload terus tentang, kita akan share tentang pekerjaan-pekerjaan di pelabuhan ataupun di pabrik, mulai alat-alat berat ataupun ya terutama juga ya kita akan mengupload tentang bagaimana membawa kren atau pula bagian-bagian apa yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat-alat besar seperti kren ataupun kalmar ini ataupun yang lainnya. Di sini kita lihat dudukan di depan sama dudukan di belakang sudah mulai seimbang ya. Tinggal tunggu putusan apakah langsung dia kita chain lock atau masih ada tindakan lain. Teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Tetap hargai pekerjaan apa yang kita lakukan, selalu bersyukur, selalu rendah hati, karena kalau kita bersyukur pasti nikmat itu akan ditambah oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentunya semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap tonton terus. Insya Allah 1-2 hari ke depan kita akan mengupload tentang apa kegunaan tombol-tombol keren itu. Dan juga teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, serta komen. Jika ada salah-salah kata dari kami, tolong diperbaiki ya, karena kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan ya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.